Halo teman-teman Rupiah Cepat, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Grace Esther dalam acara Talk Show with Rupiah Cepat. Nah, pada pagi hari ini kita ditemani oleh Kak Julia dari Divisi Telemarketing untuk membahas sedikit mengenai produk dari Rupiah Cepat. Halo Kak, selamat pagi Kak. Ya, hai. Oke, kayaknya terakhir kali kita tuh ngobrol mengenai revolving. Iya, revolving loan. Nah, untuk revolving loan itu sekarang kita masih berjalan nggak Kak untuk produk revolving loan? Oke, untuk sebelumnya kan kita ada produk revolving loan ya. Nah, sekarang tuh revolving loan udah nggak ada. Jadi jatuhnya hanya pinjaman satu kali saja gitu. Nah, kalau revolving loan kan dulu kan kita bisa pinjam berkali-kali ya, pinjaman bergulir gitu. Namun sekarang udah nggak ada. Jadi hanya pinjaman satu kali aja. Gitu. Oke. Untuk pinjaman satu kali ini berarti dia sekali minjem dan langsung dibayar apa gimana ya Kak itu prosesnya? Oke, mekanismenya ya. Nah, untuk yang satu kali pinjaman ini, jadi dia tuh hanya dapat satu kali pinjaman dengan limit yang sudah ditentukan. Contoh nih dia saat pengajuan dia dapat limit 3 juta, maka dia cuma bisa pinjem 3 juta itu aja gitu. Kalau di revolving loan kan dulu kan misal limitnya 5 juta nih, bisa dipinjem berkali-kali kan. Awal mungkin pinjem 2 juta dulu, terus masih ada sisa pinjem lagi gitu. Nah, untuk yang pinjaman satu kali ini cuman boleh pinjem satu kali aja. Dia di ter-ACC misal 3 juta, ya udah di 3 juta gitu. Nah, dan untuk pembayarannya ya, masalah pembayarannya, apakah satu kali Kak gitu, apakah aku ada cicilan gitu. Nah, untuk pembayaran ini dibagi menjadi 2 kategori. Ada yang satu kali pembayaran, ada yang cicilan kayak gitu. Tapi lebih banyak ke cicilan. Jadi buat teman-teman jangan khawatir nih misal mau mengajukan pinjaman di Rupiah Cepat, pasti lebih banyak di cicilannya. Berarti gitu. masih ada metode cicilan, bukan kayak sekali minjem langsung kayak bayar full gitu, enggak ya Kak? Nah, untuk limitnya ini kan berarti batas awal kita mengajukan pinjaman sampai maksimal berapa sih biasanya? Oke. Nah, di sini biasanya untuk limitnya kita minimal di 400.000 sampai 10 juta. Oke, tergantung dari skor kredit dari nasabah itu sendiri gitu. Jadi pastikan buat teman-teman yang pernah mengajukan pinjaman atau belum pernah, itu saat pengajuan pinjaman kayak pengisian data itu harus benar-benar data dari teman-teman asli ya. Gitu. Terus nomor handphonenya juga harus aktif juga untuk proses verifikasi gitu. Berarti untuk data ini juga mempengaruhi kredit scoring dari nasabah. Jadi mungkin semakin bagus kredit scoringnya teman-teman, maka limit pinjamannya bisa semakin naik. Gitu. Asalkan ada histori, misal nih udah pernah pinjam di Rupiah Cepat ya, pengembaliannya harus sesuai jatuh tempo atau lebih awal, itu malah lebih bagus. Meningkatkan kredit scoring teman-teman ya. Oke, mungkin selanjutnya kita akan membahas mengenai tenor nih. Tapi teman-teman, sebelum kita masuk mengenai pembahasan tenor, perlu saya ingatkan kembali ke teman-teman, apabila kalian memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai produk Rupiah Cepat atau memiliki keluh kesah, dapat langsung menghubungi customer service kita di bawah ini, dan juga harus selalu ingat untuk memantau seluruh sosial media Rupiah Cepat. Ada Instagram, ada juga Facebook page, ada juga YouTube. Jadi yang mana menurut teman-teman lebih nyaman untuk mengakses, untuk mendapatkan informasi, langsung aja diakses. Kembali lagi nih Kak untuk tenor. Nah, untuk tenor pengembalian atau tenor pinjaman ya biasanya Kak? Tenor pinjaman itu jangka waktunya berapa lama tuh Kak? Untuk yang terendah ada di 22 hari dan tertinggi ada di 180 hari gitu, 6 bulan ya gitu. Nah, namun untuk masalah tenor ini sendiri terbagi menjadi beberapa kategori gitu. Nah, untuk yang single pembayaran atau pembayaran hanya satu kali saja, itu tenornya ada 22 hari dan ada 29 hari. Namun untuk yang cicilan gimana Kak? Gitu. Nah, untuk cicilan ini kita ada juga. Nah, cicilan ini masih terbagi menjadi 2 jenis. Yang jenis pertama yaitu untuk first loan atau untuk customer yang baru pertama kali pinjem. Nah, ini untuk tenornya macam-macam nih, ada di 30 hari, 60 hari, 90 hari, sampai 180 hari gitu. Nah, untuk di 30 hari ini sendiri
pembayarannya terbagi menjadi 2, jadi 15 hari pertama dan 15 hari kedua. Untuk yang 60 hari sama di 15 hari per 15 hari gitu. Nah, untuk yang di 90 hari ini terbagi menjadi 2, jadi 45 hari. Nah, itu panjang banget tuh. Jadi buat teman-teman ini ya, apa kayak masih ada waktu, masih ada gitu waktu buat nyari duitnya gitu kan. Minjam butuh waktu agak lama untuk mengembalikan, kita menyediakan waktu hingga 45 hari yang tadi. Iya, 45 hari 2 kali, ada yang 15 hari 6 kali gitu untuk yang tenor 90 gitu. Terus untuk yang tenor 180 sama gitu mekanismenya, jadi 15 hari 15 hari gitu sampai 12 kali gitu. Dan untuk yang real loan installment atau real loan pembayaran, nah ini bagi customer yang sudah pernah pinjam di Rupiah Cepat gitu. Nah, untuk tenornya hampir sama nih, 30, 60, 90, 180 gitu. Namun untuk yang di 90 harinya dia 3 kali pembayaran. Jadi per bulan ya, per 30 hari ya. Ya per 30 hari gitu. Untuk di 180 hari itu sama di 12 kali kayak gitu. Berarti sebenarnya untuk customer lama misalnya bisa dibilang ya, nasabah lama itu dapat privilege ya, bisa dibilang untuk dapat 3 kali pembayaran. Sebenarnya lebih ringan nggak sih ya? Kayak 3 kali berarti nominalnya juga lebih kecil gitu untuk cicilannya teman-teman. Betul. Oke, menarik ya Kak untuk tenor-tenor ini. Nah, dari tenor-tenor tadi itu sebenarnya Kak, itu ada pengaruh nggak Kak? Atau misalnya kayak dia minjemnya NDSS-nya cuma misalnya 500.000 nih atau cuma 1 juta. Tenornya sendiri apa memang bisa sampai yang dapat yang lama kayak gitu nggak, atau karena pinjamannya nggak terlalu besar maka tenor yang diberikan juga nggak terlalu lama, itu gimana? Apakah nggak pengaruh sih, jadi dia misal nih cuma minjem 500-600 ribu doang nih, terus dia dapat tenor yang 60 hari itu bisa juga gitu, bisa aja terjadi gitu. Jadi buat teman-teman kan nggak perlu was-was, aduh cicilanku tenornya 2 minggu gimana belum gajian gitu kan. Nah, nggak usah khawatir gitu, jadi kita tenornya lebih panjang, jadi teman-teman masih ada waktu buat kembaliin kayak gitu. Oke, baik. Teman-teman, mungkin itu bisa sangat membantu ya info-info tadi yang udah disampaikan Kak Julia mengenai tenor, mengenai besaran limit. Nah, mungkin selanjutnya kita akan berbincang mengenai kendala. Tapi kembali lagi, tidak bosan-bosan saya mengingatkan untuk teman-teman selalu update info-info terbaru dari Rupiah Cepat dengan follow seluruh sosial media Rupiah Cepat, ada Instagram, Facebook page ataupun YouTube, untuk dapat mengakses info-info terbaru tersebut. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan ataupun keluhan atau misalnya tertarik dengan suatu produk, dapat langsung menghubungi customer service Rupiah Cepat yang tertera di bawah ini teman-teman. Oke, baik Kak. Nah, lanjut lagi nih kita Kak untuk kendala-kendala. Nah, biasanya nih ya Kak, kendala apa sih yang biasa ditemukan oleh Kakak sebagai telemarketing waktu menawarkan produk ataupun ada keluhan dari customer, itu yang kayak gimana Kak biasanya? Biasanya customer yang sudah melalui proses verifikasi itu ketika kami handle gitu ya, mereka ada masalah di bagian OTP. Jadi biasanya customer itu kan harus e-sign ya, atau electronic sign, tanda tangan elektronik gitu di aplikasi Rupiah Cepat. Nah, biasanya mereka nggak dapat OTP gitu. Nah, SMS OTP gitu. Namun sekarang kita sudah ada feature yang namanya OTP itu bisa diterima dari WhatsApp. Jadi bagi customer yang mungkin kartunya udah hilang, udah nggak dipakai lagi sebelumnya gitu kan, dan nomornya masih terhubung di WhatsApp, itu masih tetap bisa dapat OTP, kode OTP gitu. Dan biasanya yang kedua itu masalah white screen. Nah, white screen sendiri ini jadi ngeblank. Tapi ini biasanya terjadi apabila network dari atau jaringan dari customer itu sendiri nggak bagus. Jadi mungkin bisa kayak pindah tempat atau pinjam tethering dari teman atau apa gitu. Jadi bisa cepat solve kok kayak gitu. Jadi kalau misal bingung atau apa, tinggal hubungin CS Rupiah Cepat aja atau langsung report ke staff telemarketing yang kalian
kontak hubungi, ya, yang berkontak ya. Yang kontakin kalian gitu. Oke, berarti sebenarnya untuk melakukan proses peminjaman ini juga karena kita online based ya Kak, jadi emang jaringan tuh harus selalu baik ya. Betul. Supaya untuk menghindarkan teman-teman tuh mengalami kendala-kendala seperti yang telah disebutkan tadi. Kayak widescreen tadi ya Kak. Iya, betul. Ya, itu juga mungkin jadi menghambat sedikit ya, menghambat untuk proses pengajuan pinjaman. Jadi baik dari customer maupun dari pihak kakak juga kan. Jadinya kita biasanya smooth gitu kan prosesnya, jadinya kehalang gara-gara OTP. Tapi tenang nih, untuk OTP sendiri ini kalian bisa ngajuin lagi. Jadi misal kan biasanya nunggu beberapa detik gitu ya. Nah, buat diklik lagi gitu. Nah, itu bisa diklik sehari maksimal 6 kali gitu. Sehari maksimal 6 kali. Iya, 6 kali klik. 6 kali pengajuan. Jadi misal di hari tersebut udah nggak bisa, tinggal tunggu besoknya. Tapi biasanya langsung cepet kok gitu, pengajuan kedua atau ketiga kali itu udah bisa dapat kode OTP-nya kayak gitu. Tapi tetap harus hati-hati ya kan untuk kode OTP juga ya harus ya teman-teman doang yang tahu, jangan sampai kayak jangan sampai datanya bocor atau datanya bocor, orang lain pula yang nerima atau kayak gimana kan lagi. Benar. Itu sih bahaya ya teman-teman. Tuh perlu ada kewaspadaan juga dari customer sendiri untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Oke. Infonya sangat menarik sekali sih untuk teman-teman yang mungkin baru ingin mengajukan pinjaman ke Rupiah Cepat, atau yang awalnya tertarik baru lihat-lihat nih setelah mendengar talk show dari saya dan Kak Julia, mungkin langsung tertarik, wah ternyata helpful ya, membantu juga ini melakukan peminjaman di Rupiah Cepat dengan tenor yang cukup lama. Cukup lama loh tenornya teman-teman, dan juga limit yang juga besar. Dan untuk kenyamanan sih menurut saya ini udah sangat nyaman ya, dibantu oleh CS maupun dari telemarketing yang langsung berkontak dengan Anda, itu sangat dimungkinkan ya Kak, sangat diperbolehkan untuk langsung kontak-kontakan. Dapat promo gitu kan. Iya, benar-benar. Oke. Mungkin untuk bincang-bincang kali ini sesinya kita cukupkan sampai di sini dulu teman-teman. Thank you Kak Julia untuk waktunya, untuk info yang sangat membantu sekali loh untuk nasabah-nasabah ataupun calon nasabah Rupiah Cepat untuk diperhatikan. Thank you banget Kak untuk waktunya. Baiklah, kembali juga saya mengingatkan teman-teman untuk info, untuk segala update terbaru dari Rupiah Cepat dapat langsung diakses dari seluruh sosial media Rupiah Cepat, baik itu dari Instagram, Facebook page maupun dari YouTube. Untuk mengakses talk show kita juga sudah bisa diakses di YouTube, banyak juga itu seri-serinya untuk membantu teman-teman mendapatkan info-info yang menarik. Nah, perlu juga diingat teman-teman, kalau Rupiah Cepat itu merupakan platform P2P yang sudah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jadi kita tuh aman dan tidak perlu khawatir untuk melakukan peminjaman di Rupiah Cepat. Baiklah, untuk segala pertanyaan, keluh kesah, ataupun info-info yang ingin teman-teman tahu juga dapat langsung menghubungi customer service Rupiah Cepat di nomor di bawah ini teman-teman. Baik, thank you untuk waktunya. See you guys on the next session of our talk show with Rupiah Cepat. Thank you. Rupiah Cepat, when need, we trust.